Baik teman-teman, selamat datang kembali. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan menyampaikan mungkin nggak asing lagi ya, breaking news pagi-pagi, sehingga beberapa saham loncat ya. Jadi efek dari masuk atau keluar dari MSCI ya, baik itu global maupun small caps ya. Jadi saya akan bahas beberapa saham yang pagi ini ya, tiba-tiba loncat ya. Yang pertama saya mau sampaikan ya, jadi beritanya yang masuk ke dalam MSCI ya atau Morgan Stanley Capital International itu yang untuk masuk MSCI Global ada dua saham ya di SSA Cuan. Kemudian kalau kita lihat Adaro dia dikeluarkan dari Global masuk ke Small Caps ya. Dan kemudian ada lima saham lagi yang masuk ke Small Caps PTRO, ADI, Ratu, TAPG, dan KPIG. Dan juga kita akan bahas dua saham yang dikeluarkan dari small caps ya, MBMA dan PNLF ya. Kira-kira nasibnya bagaimana ke depannya. Jadi kalau kita perhatikan memang euforia ini biasanya berlangsung mungkin sekitar 1 sampai 3 hari ya. Seperti itu. Efeknya bagaimana? Apakah naik atau turun ya? Kalau saya sih fokusnya tetap kepada trennya. Jadi kalau trennya masih bagus, uptrendnya, ya biasanya kalau dia breakout masih boleh buy high sell higher ya. Tapi kalau misalnya responnya itu sideways, ya mungkin ada baiknya kita buy on weakness di dekat supportnya ya dari sidewaysnya. Nah, kalau misalnya direspon turun ya ya mungkin ada baiknya kita untuk kurangi posisi ya seperti itu ya. Jadi kita tetap melihat kepada trennya. Nanti kita bahas kira-kira ke depannya bagaimana, apakah masih bisa naik atau turun ya seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting adalah efek dari perubahan MSCI ini akan berlaku mulai 26 Agustus 2025. Jadi efektifnya itu besoknya lagi ya, tanggal 27 Agustus 2025. Nah, memang pengumumannya barusan tadi pagi ya. Nah, untuk review berikutnya itu masih lama ya, 5 November ya, 2025 ya, Mas, seperti itu. Karena biasanya di review secara periodik ya, seperti itu. Jadi saya akan bahas kira-kira sahamnya ke depannya bagaimana. Sekedar mengingatkan, ini bukan rekomendasi saham, dalam arti bukan rekomendasi untuk beli atau jual ya, eh, atau analisa, karena saya bukan analis ya. Jadi ini adalah opini saham saya pribadi. Penting ya, karena OJK mengeluarkan peraturan baru ya, katanya investor nggak boleh kasih rekomendasi saham atau analisa saham tanpa istilahnya sertifikasi ya seperti itu. Uh, Anyway kan saya mengemukakan opini ya. Jadi tetap dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 bahwasannya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat ya, berserikat dan berkumpul dijamin dengan undang-undang selama dia tidak melanggar undang-undang ya seperti itu. Jadi kita bahas di SSA. Kalau kita perhatikan di SSA ini dia gap up ya. Biasanya kalau untuk saham-saham yang gap up seperti ini ya, tinggi loncat ya, arah ya seperti itu. Jadi kita biasanya lebih baik menunggu kalau mau buy ya. Nah, tunggunya di mana? Nah, kalau kita perhatikan di sini, eh, ini kan loncat dari penutupannya dia di close-nya di 65.500, kemudian dia loncat sampai open-nya di 78.600. Nah, kemungkinan kalau mau buy on weakness, saran saya tetap Anda bisa pakai acuan support resistance sebelumnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, resistance sebelumnya di swing high di sini di 69.500. Jadi Anda tunggu aja kalau dia eh, sudah turun koreksi ya. Kemudian mulai rebound mantul ke atas 69.500 menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy. Nah, itu kalau mau buy on weakness tutup gap ya seperti itu. Nah, kadang-kadang tutup gap itu nggak harus selalu dipotong sampai nutup sampai high-nya sebelumnya enggak. Kadang-kadang cuma di tengah-tengahnya sedikit kemudian dia rebound ya. Jadi kita nggak tahu reboundnya di mana nanti. Atau kalau Anda mau buy high sell higher, nanti kan ini kan koreksi ya, konsolidasi ya, atau gimana? Atau bisa saja dia besoknya terbang lagi. Jadi Anda bisa set buy high sell higher. Jadi high-nya hari ini 78.600. Kalau dia berhasil breakout higher high lagi, nah Anda boleh uh, buy atau average up ya kalau mau seperti itu. Nah, untuk target berikutnya, nah di sini kita bisa menggunakan Fibonacci extension. Nah, kalau saya tarik di sini dari bawah ya, Fibonacci extension ya, dari yang di Maret sini, kemudian high yang di sini, dan kemudian yang di pullback yang di sini, area konsolidasi yang di sini, maka dia akan menguji resisten sekitar 82.600-an ya, 82.650 lah. Nah, itu dia akan menguji resisten berikutnya di sana. Nah, setelah 82.650 maka kemungkinan besar target berikutnya sekitar 90 ribuan ya.
90.000 sampai 90.900. Jadi di SSA ini target price-nya kalau Fibonacci extension 101,8% sekitar 100 ribuan ya. Nah, apakah nggak ketinggalan Pak Sunar? Karena ini sudah naik tinggi ya, atau ketinggian. Nah, pada prinsipnya saya tetap follow the trend ya. Dalam arti acuannya di MA20 ya. Biasanya untuk saham-saham yang uptrendnya bagus, kalau kita nunggu di MA20 sabar menunggu ya selama MA20 mengarah ke atas. Ketika dia diuji dipotong dari atas ke bawah, kita jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia sudah mulai melandai, kemudian berhasil naik rebound ke atas, kita barusan buy untuk saham tersebut. Jadi Anda bisa tunggu di area sekitar MA20-nya. Kadang memang MA20-nya nggak sampai dipotong ke bawah ya. Ini kalau kita perhatikan eh, sebelumnya dia ada konsolidasi nggak sampai memotong ke bawah, tapi begitu dia breakout dari resistennya ya, dari swing high yang di sini angka 69500, maka itulah saatnya beli. Nah, kalau gap up seperti ini kita tunggu aja koreksi nanti mungkin gapnya sedikit ditutup ya. Nggak harus selalu ditutup sampai 69500 atau paling bawah di close sebelumnya belum tentu ya. Nah, atau kalau dia berhasil rebound mantul ke atas lagi, kita berusaha buy. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah punya ya Anda tinggal pasang trailing stopnya aja. Low-nya hari ini di 75.150. Jadi kalau dia turun di bawah 75.150, salah saya sih kurangi posisi ya. Nanti kalau dia bagus breakout lagi ya kita barusan buy. Ya, lebih baik amankan profit daripada nanti profitnya hilang, koreksi lagi ya. Akibat dari sentimen sesaat masuk ke MSCI global ya, seperti itu untuk SSA. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Eh, Berikutnya untuk cuan. Jadi cuan ini masuk MSCI Gold Buy dia jog gap up loncat kemudian dia ditutup berangsur-angsur turun. Testing MA20-nya lagi. Nah, ini sebenarnya kalau pengacuan dari prinsip saya sebelumnya yang saya bahas ya. eh, jadi untuk eh, cuan ini sebelumnya kalau kita perhatikan Fibonacci extension di sini ya sudah pernah saya gambarkan, maka dia masih ada peluang untuk targetnya sekitar 1980-an ya sampai 2000. Nah, strateginya kalau kita lihat di sini ada swing high yang di tanggal 15 Juli 2025 itu di angka 1795. Jadi strateginya kita buy high sell higher, naik ke atas 1795 kita buy, target price berikutnya sekitar 2000 sampai 2200 ya. Atau kita tunggu buy on weakness di MA20-nya yang saat ini sedang testing. MA20-nya di 1570-an ya. Jadi kalau nanti menjelang penutupan, kalau dia eh, berhasil bertahan di atas 1570 untuk cuan ini, yang mau buy on weakness boleh aja. Anda pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya, yang sudah punya trailing stop ya, yang barusan beli stop lossnya, atau sudah punya tapi di atas ya stop loss ya. Anda bisa pasang di 1450, yang paling bawah di 1315 itu untuk cuan ya. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi dari high-nya pagi ini 1750, Anda boleh buy high sell higher atau sekalian tunggu breakout di swing high yang di sini 1795. Target price berikutnya sesuai dengan saya gambarkan di sini ya, 1980 atau 2000-an sampai 2200. Ya, kurang lebih seperti itu untuk cuan. Cukup ya. Maaf. Berikutnya bagaimana nasibnya dengan Adaro ya? Kalau kita perhatikan Adaro di sini dia masih sideways di bawah lesu ya. Nah, Adaro ini kalau kita perhatikan MA20-nya jauh di bawahnya MA200-nya. Jadi dia bearish. Saran saya sih kalau mau buy Adaro lebih baik mungkin tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas resistennya di sini swing high-nya 1915. Nah, kenapa kita buy-nya di atas kok nggak buy sekarang Pak Sunar? Karena kita lihat ini masih cenderung bearish ya, sideways di bawah ya. Jadi lebih baik tunggu kalau dia berhasil breakout 1915 atau swing high yang di sini tanggal 4 Agustus ya 1920 kita barusan buy. Nah, buy-nya jangan terlalu banyak ya. Bertahap aja kalau dia naik ke atas 2050 kita barusan tambah lagi atau average up target price berikutnya seperti yang saya gambarkan sekitar 2400 sampai 2450 ya. Itu untuk Adaro. Jadi Adaro ini sebenarnya belum buy. Kalau mau buy sih lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1915. Nanti kalau dia naik ya kita tambah lagi atau average up di 2050 ya. Target price-nya masih bisa ke 2400. Kalau tengah-tengahnya di sini ya kurang lebih sekitar 2200 ya untuk checkpointnya. Ya. Saya gambarkan di sini kurang lebih mungkin tengah-tengahnya di sini 2170 sampai 2200 kalau mau tambah lagi kalau dia sudah berhasil naik lagi ya ke atas ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk AAD. Jadi kalau AAD ini kalau kita lihat masih sideways ya. Nah, AAD di sini dia masuk ke small caps ya, MSCI small caps. Nah, di sini area supportnya di 6650 dan area resistennya 7575. Karena dia tanggung ya, eh, mau testing resisten. Jadi sekalian kita ikut istilahnya itu seperti lantai bangunan ya. Kalau saya ibaratkan ini lantai satu,
ini lantai 2, di lantai 3. Karena dia masih tanggung dekat dengan eh, batas atasnya dari lantai 1. Maka sekalian tunggu breakout ke atas, naik ke atas 7575, kita barusan buy. Atau yang sudah punya average up-nya nanti ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7575. Nah, kalau misalnya eh, mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di sekitar area 6750 sampai 6650. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya terus terang aja ini masih sideways ya. Walaupun emang 20-nya gini mendatar, sahamnya naik ini masih cenderung sideways. Sidewaysnya lumayan lebar ya, 6650 sampai 7575. Ya, tunggu aja Pak Windows. Tapi kalau dia turun di banyak 6650, ada baiknya jual dulu karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 6650 untuk ADI, maka dia akan cenderungan akan downtrend ya. Akan bearish ya. Karena ini sidewaysnya lumayan lama. Nah, dari sekitar pertengahan April sampai Agustus ya. Seperti itu ya. Hari ini tanggal 8 Agustus 2025 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Eh, Cukup. Berikutnya untuk PTRO. Nah, PTRO kalau kita lihat di sini eh, ini juga dia gap up ya. Opennya 4150 loncat. Nah, sampai saya bahas jam 10 ya. Nah, saya bahas jam 10 pagi ya, 8 Agustus 2025. Eh, Dia ditutup sekitar 3750. Dia testing MA20-nya. Jadi uptrend-nya untuk PTRO ini masih bagus ya. Sebelumnya dia koreksi. Nah, di sini kita lihat kalau menjelang penutupan nanti dia berhasil naik ke atas 3800 dan bertahan di atasnya, kita boleh spekulasi buy on weakness di MA20-nya di jalur uptrend-nya. Dengan catatan kita pasang stop loss-nya di 3600 dan 3350 atau 3400. Memang agak jauh ya seperti itu. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4150, ini sudah saya gambarkan ya garis-garisnya. Anda boleh tambah lagi average up, target price berikutnya 4500, berikutnya lagi masih bisa ke 5000. Memang konsolidasinya ini lumayan lebar sebelumnya. Antara range-nya 3600 sampai 4150 ya. Yang paling tinggi di sini ya ekor panjang 4500-an kurang lebih ya. 4450. Jadi ini masih konsolidasi. Kalaupun Anda mau buy, jangan terlalu banyak bertapa aja ya. Nah, seperti itu ya. Kalau dia naik lagi, mungkin setiap kelipatan 100 rupiah lah. Kalau mau tambah lagi itu average up untuk PTRU. Ya. Nah, ini saya bahas dari teknikalnya. Kalau fundamentalnya, laporan keuangannya, pendapatannya, laba bersihnya, Anda cek sendiri ya. Seperti itu ya. Nah, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Ratu juga sama masih sideways ya, small caps ya. Jadi 6250 sampai 8250 itu trading range-nya. Saran saya memang sebelumnya buy on weakness di bawah ya, tapi kalau nggak dikasih nanti kita tunggu sekalian breakout ke atas ya, naik ke atas 8125, swing high-nya tanggal 1 Agustus atau 8250, swing high-nya tanggal 16 Juni 2025. Kalau dia berhasil naik ke atas 8125 atau 8250 kita barusan buy atau average up bagi yang sudah punya. Target price berikutnya 9700. Karena dia masih di tengah-tengahnya, lebih baik saran saya tunggu buy on weakness sekitar 6250 sampai 6500 ya. Seperti itu. Buy on weakness itu artinya kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya, seperti itu ya. Ini resistannya sudah saya gambarkan 8250 dan 9700 ya. Mau lebih cukup. Berikutnya TAPG. Ya, dia konsolidasi di atas ya. Memang kalau kita lihat di sini, ini sepertinya terlambat Pak Sundar karena sudah naik tinggi ya. Tapi kalau bicara dengan trennya, itu trennya masih bagus uptrendnya ya. Nah, semua tergantung dengan Anda ya, relatif ya. Anda memandangnya sebagai apa? Nah, kalau kita tarik dari Fibonacci extension dari bawah sendiri ke sini, ada yang konsolidasi lebar sebelumnya, ya. Maka kalau kita lihat di sini target price-nya extensionnya sudah lewat dari 161,8%. Jadi itu menandakan supportnya. Maka target price berikutnya kalau dia berhasil breakout ke atas 1560, targetnya adalah 1800. Ya, berdasarkan Fibonacci extension. Nah, di sini yang sudah punya ada pasang stop loss-nya sekitar area 1440 sampai 1400 ya. Nah, kalau mau buy on weakness saran saya Anda bisa buy on weakness sekitar 1300 sampai 1350. Artinya kalau dia koreksi jangan langsung buy. Tunggu kalau menjelang penutupan atau besoknya dia berhasil rebound mantul ke atas, Anda barusan buy. Nah, kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar, ternyata dia breakout, jadi naik ke atas 1560 ya, swing hanya tanggal 1 Agustus, maka kita boleh buy. Ya. Buy high sell higher atau average up yang sudah punya, target price-nya sekitar 1800. Jadi, nah, TAPG itu seperti itu. Nah, mungkin terhadap orang yang takut-takut, solusinya ada tiga ya, kalau yang takut ya. Yang pertama, Anda banyak bertahap aja, kalau dia breakout, naik ke atas, ya, kita tambah lagi. Yang kedua, kita buy on weakness saja, tunggu di sekitar area MA20-nya ya. Kalau sudah dites, kemudian rebound, masuk ke atas, kita barusan buy.
Ya, itu solusi kedua. Solusi ketiga, kalau Anda takut, ya pilih saham yang lainnya aja daripada nanti menjadi beban psikologi Anda ya seperti itu ya. Mikir terus masuk enggak, keluar atau enggak, sudah punya. Biasanya kalau misalnya sudah punya dan untungnya sudah banyak, bingung apakah jual atau gimana, ya tergantung tipe Anda. Kalau Anda tipenya seperti Jesse Livermore, suka pyramid up, follow the trend, maka kalau dia breakout lagi, maka Anda biasanya buy lagi, tambah lagi ya, seperti itu. Eh, Memang itu resiko, menaikkan average-nya, tapi profitnya juga naik kalau uptrend-nya masih super bullish ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya em, Anda bukan tipe yang seperti itu, ya jangan. Ya, lebih baik kalau ragu-ragu. Biasanya pertanyaannya kalau ragu-ragu itu, jual atau enggak Mas Sunar? Saya jawabannya selalu jual 50%. Ya, kalau Anda ragu-ragu. Kenapa? Karena win-win. Ya, besoknya kalau turun, ya Anda win. Untung sudah jual 50%. Tapi kalau besoknya ternyata naik lagi, terbang lagi ke atas ya, ya Anda win juga karena untung Anda masih keep 50%. Daripada Anda bingung-bingung ya, ya biasanya solusinya jual 50%. Ya, seperti itu ya. Kalau kemudian hari bingung lagi ya jual lagi 50%-nya. Jadi tinggal 25% ya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Cukup CAPG. Berikutnya untuk maaf ya, KPIG. Nah, terhadap candle yang merah-merah ini, ya, setiap kali saya sarankan fokusnya selalu di trennya. Kalau dia berhasil breakout, ya, walaupun candlenya merah dan uptrendnya masih bullish, maka kita tinggal lihat aja closingnya nanti. Jadi kalau mendekati penutupan, kalau dia berhasil, kita lihat di sini swing high sebelumnya kan 228. Ya, saat ini kan sedang testing ya, sempat tadi breakout naik, ya, KPIG ya, karena masuk small cap. Kemudian dia pullback. Nah, di sini kalau kita lihat low-nya di 202. Kalau dia turun di banyak 202, ya lebih baik jual dulu ya. Nah, kalau yang mau buy on weakness di sini ada area resistance sebelumnya swing hanya di 192. Jadi Anda bisa tunggu buy on weakness di tiga area ya, 192, 165 paling bawah di 140 ya. Ya, seperti itu. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Atau kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar, Anda set automatic order buy eh, ya atau tunggu aja menjelang penutupan jika dia berhasil bertahan di atas 228 maka Anda bisa buy on weakness ya. Nah, tinggal pasang stop lossnya pakai acuan swing low yang di sini dan juga low-nya hari ini kalau mau dibagi dua stop lossnya. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 244 Anda boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya di mana? Ya, kalau kita lihat di sini ini swing hanya ekor panjang di 250. Nah, kalau kita mundur eh, di monthly view-nya ya itu sudah naiknya lumayan tinggi ya. Biasanya nggak bertahan lama dia akan pullback turun. Nah, tapi saya tetap fokusnya ke trennya, ya, bukan ke um, history sebelumnya. Memang history itu penting, tapi tren saat ini masih uh, lebih penting lah lebih buat. Nah, kalau mau tarik Fibonacci extensionnya, saya sukanya tariknya dari sini. Area konsolidasi terakhir paling terakhir di sini uh, ke ke high yang di sini, kemudian pullback di sini, maka dia kalau kita lihat dia testing resistennya di 100% extension ya, itu sekitar 232. Jadi dia masih gagal ya. Makanya saya bilang ini kurang lebih akurat lah ya. Fibonacci extension. Kalau dia breakout ke atas 228, Anda boleh buy ya. Menjelang penutupan atau naik ke atas 244. Target price berikutnya di extension 161,8% di 281 atau 280 ya. Berikutnya lagi di 360. Nah, mungkin yang bertanya, kenapa tarik garis Fibonacci-nya nggak tarik paling bawah di sini, Pak Sunar? Nah, saya sudah sebutkan ya di acara edukasi sebelumnya, dan saya juga sudah buktikan penjelasan saya ya, ada buku yang juga menjelaskan cara menarik Fibonacci retracement extension juga ya. Derek Fisher ya, bukunya Derek Fisher. Jadi bisa pakai acuan di mana aja. Nah, biasanya kalau cenderung ekor-ekor panjang seperti ini, saya cenderungan akan suka tarik yang low yang berikutnya yang di sini ya. Nah, tapi karena di sini area konsolidasi yang lumayan panjang, saya lebih suka tariknya di area konsolidasi yang paling kanan. Ya, swing low-nya yang berada di sini. Ya, seperti itu ya. Kemudian titik high-nya di sini sebelum dia breakout lagi kan, itu kan konsolidasinya yang terakhir di sini. Ya, memang di sini ada konsolidasi, tapi saya pakai yang paling terakhir di sini. Kemudian saya tarik pullback, pullbacknya kan di sini. Nah, extension di mana itu target price berikutnya kalau dia breakout ke atas 100%. Ya, dia saat ini masih testing 100%-nya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ini yang maaf. Nah, itu
bunyi live alert saya ya. Udah live alert masuk ya. Saham yang masuk, yang barusan masuk live alert ya. Mungkin yang berlangganan live alert ya. Itu Pegas ya. Nah, Pegas sudah saya bahas sebelumnya sih. Masih bagus sih. Ya, seperti itu. Dia yang berlangganan live alert ya. Silakan berlangganan. Tapi saya nggak bahas itu ya. Out of context ya. Oke. Nah, di sini itu yang saya bahas. Yang masuk MSCI Global, dari CSA Acuan, kemudian ada Ruh ditendang keluar dari MSCI Global masuk ke small caps, ditambah dengan 5 saham PTRO, ADI, Ratu, TAPG, dan KPIG. Ini pembahasan sampai tanggal jam 10 ya kurang lebih ya. Nah, berikutnya dua saham yang ditendang keluar dari MSCI Small Caps ya. Ini bukan rekomendasi buy ya. Mungkin kecenderungan sell ya, yang MPMA ya. Jadi kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke bawah, ini testing MA200-nya. Yang sudah punya, jangan lupa kalau dia turun lagi di bawah 422 lebih baik jual ya. Jual dulu paling tidak sebagian lah kalau takut-takut. Nah, atau jual semuanya ketika dia gagal tembus turun di bawah 374 ya. Memang di sini ada area yang saya kotain itu untuk buy on weakness, tapi buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Saran saya selalu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Nah, kalau kita lihat di sini ini nggak pernah rebound ya sejak dia turun ya, seperti itu. Jadi eh, harusnya nggak buy ya seperti itu ya. Ini siap-siap untuk sell, pasang trailing stop atau stop loss. Kalau sudah punya nyangkut di atas, jangan di every stone. Ya. Budayakan no every stone. Itu saran saya. Ya. Nanti jangan-jangan Anda turun-turun, Anda every stone, istilahnya nanti Anda kebagian cuci piringnya. Ya. Uptrendnya sudah selesai, dia bearish, downtrend, nah, semua orang pada sell, ya akhirnya Anda pada beli, ya Anda beli buangan orang-orang yang jual di situ ya. Ya mereka take profit, ya. Jangan Anda beli. Nah, nggak ada demand lagi untuk mengangkat ke atas ya. Anda istilahnya nanti nyangkut. Ya nanti kalau balik lagi ke atas, kalau nggak balik, ya gimana? Hmm. Biasanya kalau yang sudah loss, ya nyangkut di atas, saya selalu sarankan paling tidak kalau dia turun lagi jual 50%. Ya, win-win solution kalau jual 50% tuh. Kalau besoknya masih turun, ya untung saya sudah jual 50%. Kalau besoknya naik, ya untung saya masih keep 50%. Jadi lossnya nggak seberapa dalam ya, karena dia sudah mulai rebound. Tapi budayakan jangan di every stone. Ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk PNLF. Ya, PNLF ini beda cerita. Walaupun dia dikeluarkan, eh, sebelumnya di sini ini sudah terlihat dari distribusinya lumayan kencang ya di sini ya. Memang di sini nggak ada volume, tapi begitu turun langsung jadi bandingannya kerasa ya. Dan dia turun-turun terus sampai harganya di bawah banget ya. Nah, PNLF ini biasanya sih kalau nggak ada sentimen apa-apa, eh, kecenderungannya dia juga lesu di bawah. Ya, sideways lesu di bawah. Ya, seperti itu ya. Jadi saran saya kalau sudah punya PNLF, lebih baik em, jual dulu. Memang ini area buy on weakness-nya ya. Tapi dia hari ini lower low. Nah, kalau mau buy lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil breakout dari resistennya. Resistennya di sini sebenarnya ada dua ya, ada yang high yang di sini itu 264. Tapi kalau terlalu dekat saya pilih agak ke atas sedikit atau ya atau pilih yang agak atas di sini ya 280. Nah, buy saham kenapa nggak harus selalu paling murah, paling bawah? Karena kata kuncinya adalah untuk konfirmasi bahwa uptrend sudah mulai lanjut. Salah satunya adalah MA20. MA20-nya ini masih datar, belum mengarah ke atas. Nah, kalau MA20 sudah mulai mengarah ke atas, ya seperti ini. Ya, kadang-kadang dia breakout naik tinggi. Kalau kita tunggu di MA20-nya, kita dikasih kesempatan untuk cuan di sini ya. Jadi kasih kesempatan, kasih kesempatan. Memang di sini naik 2 hari, kemudian turun lagi. Tapi paling tidak kalau Anda pasang trailing stop ya, nah itu paling nggak Anda ya profit 1% lah, paling nggak masih bisa. Ya. Tapi kalau dia breakout lagi ke atas ya kita lihat MA20-nya mengarah ke atas ya kita boleh buyback. Kalau misalnya masih mau lanjut trading di PNLF ya. Seperti itu ya. Saya rasa sih cukup ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya ya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis komentar ya. Jangan lupa juga share ke teman-teman Anda, ya, saudara ya, seperti itu ya. Seperti biasanya, eh, izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.